Hmm? Tahun 2020 kita minus 9,31 minus loh Pak. Kalau perusahaan udah bangkrut Pak. Akhirnya apa? Kita membuka secara pelan-pelan pariwisata itu mulai 14 November ya, November ya, waktu 2020 kita buka 2021 akhirnya ada peningkatan pertumbuhan ekonominya menjadi masih minus 2,46. Mengapa demikian? Karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Hampir 56% PDRB-nya Bali tergantung pariwisata. Kalau kita lebih berdalam lagi di 56% itu sebenarnya sampai 98% itu pariwisata. Karena kami tidak memiliki sumber daya alam yang seperti daerah lain, kami hanya memiliki budaya dalam tanda kutip yang kita pakai, yang kita bisa nikmati oleh pariwisata. 2022 ini alhamdulillah Pak Astengkale, pertumbuhan ekonomi Bali sudah lebih positif Pak. Kami sudah menggeser menjadi nomor 32. Biasanya nomor 34 terus Pak selama 2 tahun ini. 22 ini tahun 2022 menjadi nomor 32 kalau kita lihat year to year. Jadi positif sudah 2,46%. Kalau lihat kita kunjungan wisatawan sebelum pandemi itu tinggi sekali Pak. 2019 kalau kita pakai patok angka itu hampir 6,3 juta. Yang dimana pangsa pasar kita yang pertama adalah wisatawan China 1,3 juta. Cina. Australia 1,3 juta. Sedangkan China 1,2. Selanjutnya yang lainnya Pak. Pangsa pasar seperti itu. Sehingga di masa pandemi ini terus terang kemarin tahun 2020 masih ada pertumbuhan karena kita memantau bahwa pandemi itu bulan Maret, Januari sampai Maret itu kan ada wisatawan, itu masih ada pertumbuhan. 2021 praktis hanya 43 ya, yang betul ya, karena lewat tahun itu 2021 dari data BPS 2023 ini sudah meningkat seiring dengan di adanya penerbangan internasional. Bali tidak pernah ditutup Pak oleh pemerintah pusat Pak. Tetapi penerbangan tidak ada. Penerbangan tidak ada yang datang ke Bali. Makanya saya bilang sama dengan teman-teman media, Pak, kapan dibuka Bali? Bali itu tidak pernah ditutup. Dari dulu Pak. Tidak pernah ditutup. Tetapi penerbangan tidak ada ke Bali Pak. Luar negeri. Akhirnya memang dibuka Bali 4 Februari penerbangan perdana. Tetapi Garuda mendahului Pak 3 Februari dari Narita. Sedangkan Singapura itu seminggu sekali Pak, 1 minggu sekali dari Narita ke Bali. Sedangkan lanjut Singapore Airlines itu daily Pak, setiap hari penerbangan. Sampai Pak, sambil ya. Penerbangan itu hampir setiap hari sehingga pertumbuhan hampir 17 maskapai penerbangan yang sudah datang ke Bali Pak. Sampai saat ini. Jadi Bali sangat mulai menggeliat pariwisatanya karena rata-rata sekarang per hari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 4.000. Tetapi kalau Bali kan sebelum pandemi kita hampir 20.000 per hari Pak. Masih jauh ya. Sedangkan domestik memang kemarin Lebaran kita mendapatkan lonjakan yang meningkat sekitar 400 sampai 500 ribu Pak, jumlah kunjungan domestiknya. Mudah-mudahan ke depan kita dapat meningkat lagi seiring sebenarnya Bali itu mulai diberlakukan ada 2 kebijakan Pak. Pertama bebas karantina di Maret dan pelaksanaan layanan visa on arrival. Berikut awalnya memang visa on arrival hanya beberapa negara, hanya ada 19 negara, naik kita usulkan lagi menjadi 43 negara, sekarang sudah 72 negara. Itu sangat mempengaruhi, termasuk juga untuk bebas kunjungan visa on arrival, bebas visa kunjungan untuk ASEAN. Jadi tidak perlu visa untuk ASEAN. Ini salah satu beberapa kebijakan yang ada di Bali untuk sekarang ini melihatnya pariwisata di Bali. Mengapa demikian Bali kita siap? Kami terus terang Bali
sebagai tuan rumah G20, tentu kami memiliki keinginan-keinginan untuk mendapatkan prioritas. Pertama, kami mohon ke pemerintah pusat agar diberikan vaksin yang pertama dulu. Makanya vaksin belum untuk tahap pertama kami sudah mencapai 105%. Vaksin tahap kedua sudah mencapai hampir 97%. Vaksin yang ketiga, booster ini sudah mencapai 70%, Pak. Ini data yang booster yang ini, tetapi ini kan secara aplikasi, tetapi manualnya sudah 70%, Pak. Ini artinya Pak, rasa confident percaya diri kami untuk menerima bapak-bapak ibu sekalian salah satunya. Jadi kami bahkan kami ke depan sudah menyuarakan pemerintah pusat agar Bali tidak lagi pandemi menjadi endemi. Karena memang Bali penanganan COVID-nya terbaik di Indonesia. Terbaik di Indonesia karena dilihat daripada bagaimana COVID kasus COVID itu betul-betul melandai, bahkan sudah meninggalnya sudah tidak ada lagi. Bahkan Bapak bisa lihat selalu saya mendampingi Pak Gub setiap rapat terbatas, Bali selalu sebagai acuan. Karena kenapa demikian? Kami memang berbasis tadi itu, krama Bali lebih mudah. Krama itu orang Bali, Pak. Ya. Jadi kita berbasis desa adat. Di dalam menjalankan setiap program yang ada di Bali, selalu kita berbasis desa adat. Lebih mudah. Kayak kemarin bos, sama vaksin sudah. Tidak ada lagi. Ini Pak lebih lama kan Pak, hampir 106%. Itu bahkan dari luar banyak tahapan yang ikut vaksin di Bali. Itu yang mengapa kita menjadi lebih percaya diri sehingga beberapa hal maskapai penerbangan berani datang ke Bali. Beberapa event-event internasional yang sudah salah satunya adalah bagaimana global platform GBPF ya, yang diadakan di Bali terus sampai di G20, hampir 50 kegiatan G20 sampai puncaknya presidensial di tanggal 15 November itu diadakan di Bali. Dari 150 kegiatan yang G20 yang di Indonesia, Bali keciptakan 50. Ya, mengapa demikian? Yang karena saya bilang itu confidence kami, Pak. Di samping memang kami pertama, kalau izin Pak, saya agak sedikit berteori mengapa mengembangkan pariwisata itu di daerah lain juga harus sama seperti 4A. 4A. A yang pertama itu harus ada atraksinya. Atraksinya kan ada nature, culture, dan man-made. Ada budaya, culture, nature alam, man-made buatan. Ada buatan. Bali tiganya itu ada, dan ada diferensiasinya, membedakan dengan daerah lain. Coba kalau nggak ada membedakan, kalau sama dengan di daerah Bapak, hampir Bapak ada datang Bali. Oh Bali, differ beda, ya kan? Coba kalau saya ini soalnya asli ibu saya Solo loh Pak, Jawa Pak. Jadi saya rasa Jawa. Jawa saya ya, Bali, Jawa saya bilang. Setengah saya Jawa. Jadi kalau pulang saya ke Solo, naik mobil, tukang parkirnya muncul, pelan kakinya sudah kelindes setengah sepong. Dia bilang gitu. Ya gitu Pak. Kembali lagi ke A pertama, ada 3 itu atraksi. Atraksinya ada nature, culture, man-made. Tidak cukup dengan 3 hal itu Bali. Bali sudah mengalami kemarin pandemi. Harus ada aksesibilitas penerbangan menuju destinasi itu. Bali tidak ada penerbangan, keok Pak, nol Pak wisatawannya. Kuncinya di sana Pak. Terus menuju objek wisata harus jalannya bagus, ya kan? Sekarang di era digital informasi harus ada wifi yang di mana-mana. Program Bali Pak Gubernur kami adalah Smart Island. Semua desa-desa sudah pakai wifi gratis Pak. Kami yang pakai kabel. Berikut nomor A yang ketiga ada namanya amenities of services Pak. Amenities of services ini Pak, fasilitas hotel, ada restoran. Kayak Bapak ini kan tinggal di hotel, belum makan, ada restoran. Kalau masuk desa wisata, harus ada misal ke Lima Mina di sana ada pondok wisata,
atau homestay, makanannya ada kafetaria dan sebagainya. Itu amenities of services, Pak. Kalau belum sehat ada puskesmas, tapi kami memiliki rumah sakit yang bertaraf internasional, namanya Rumah Sakit Bali Mandara, dan kami sekarang lagi membangun juga dengan BUMN yang di Hotel Bali Beach. Itu bekas lot itu kita rubah 41 hektar menjadi health tourism. Health tourism itu membangun rumah sakit di sana. Di dalamnya ada medical tourism dan ada wellness health tourism itu. Ada juga botanic garden di dalamnya. Kita kerjasama dengan Mayo Clinic yang di Amerika yang standarnya sudah di atas rata-rata internasional. Itu sudah kita bangun di Sandur sehingga ke depan memang wisatawannya yang datang ke Bali ingin rasa aman, nyaman dan sehat. Karena ini pandemi ini mengajari kita beberapa hal. Salah satunya kita harus hidup sehat. Kedua, kita harus memang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri per sektor. Kita saling bahu-membahu di dalam meningkatkan masyarakat, taraf hidup masyarakat. Tidak bisa pariwisata. Sehingga Pak Gubernur kami mentransformasi ekonomi Bali tidak hanya berbentuk pariwisata, tetapi bertumbuh lagi. Ada 6 Pak. Yang pertama, transformasi ekonomi kami adalah mengenai pertanian dan laut luas. Yang kedua adalah kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah masalah manufaktur yang berbasis budaya Bali, industri. Yang keempat adalah IKN, UKM dan koperasi. Yang lima adalah ekonomi kreatif dan digital. Yang keenam adalah pariwisata. Bukan berarti pariwisata itu ditinggalkan, tetapi ditransformasi memperkuat pariwisata itu dengan 5 tambahan 5 tadi. Sehingga pariwisata baru. Itulah transformasi ekonomi yang kita lakukan, Pak, yang sudah sebagai pilot project Bali oleh Bapak Presiden tanggal 5 Desember tahun 2020. Kami dengan Bapak Nas menyusun itu. Sehingga mudah-mudahan Bali di samping dengan pariwisata kita bangkit dengan yang lain. Itulah mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, Pak. Ini hanya data-data aja, Pak. Berapa jumlah wisata kami, hotel kami. Tapi satu hal memang kita di pandemi ini banyak kita mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana kita harus menjaga, membuat jaringan-jaringan, tidak hanya kita di provinsi dengan kabupaten juga, yang kita sebut dengan pentahelik. Pentahelik itu di dalam membangun pariwisata seperti rumah, ada dasar kami dengan Nangun Sakerti Logo Bali, ada 5 pilar. Pilar yang pertama masyarakat, pilar kedua media, pilar ketiga akademisi, pilar keempat adalah stakeholder kami industri pariwisata, pilar kelima adalah pemerintah baik pilar pusat, provinsi maupun kabupaten kota sebali. Sehingga kami ingin pentahelik ini kuat. Tidak bisa media jalan sendiri. Kami memerlukan media untuk menginformasikan apa yang baik, apa yang tidak. Penting sekali, Pak. Kami juga memerlukan akademisi, karena akademisi mumpuni dari sisi SDM. Bagian apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kami memerlukan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, tidak bisa dalam program itu. Karena masyarakat apa yang mendapatkan feedback masyarakat, apa yang salah masyarakat lakukan. Tentu industri pariwisata sebagai pelaku garda di depan untuk menjalankan sektor pariwisata itu kami akan bicara, termasuk bagaimana hubungan kami pemerintah pusat agar programnya banyak-banyak datang ke Bali. Iya kan? Walaupun kabupaten kota, karena kabupaten kota yang memiliki wilayah, kami provinsi hanya mengkoordinasikan Pak. Di samping itu juga kita ke horizontal, Pak dari Jogja ya kan Pak, kami ada hubungi. Karena konsep kami adalah Bali and Beyond. Karena Bali katanya sebagai lokomotif pariwisata nasional, menarik daerah lain. Setelah ke Bali, what next? Saya ajak ke Jogja. Sehingga kami ada kerjasama namanya Mitra Pajak Utama. Pernah Bapak dengar Mitra Pajak Utama? Mitra Pajak Utama kita membangun gedung sama-sama Bapak dari Provinsi Lampung, seluruh Provinsi Jawa, Bali, NTB membangun di Kuta. Di Kuta Bapak ada banyak proses Kuta, kita membangun di sektor pariwisata itu ada tempat untuk mempromosikan produk-produk Bapak. Silakan Bapak kalau yang mau sempat ke sana, singgah ke sana silakan.
Mungkin demikian yang saya sampaikan Pak, sehingga kita di dalam melihat hikmahnya pandemi ini, kita harus bekerja sama, berkolaborasi dan berkolaborasi di dalam memajukan pariwisata khususnya di Bali maupun di Indonesia pada umumnya, sehingga Indonesia menuju Bali Emas tahun 2045. Terima kasih Pak. Untuk meningkatkan kuantitas penerbangan Jogja tadi. Jogja haknya belum internasional seperti sebanyak di Bali ya. Meskipun Jogja sendiri juga bandaranya level internasional, tapi belum menjadi belum banyak pesawat yang datang ke Jogja. Jadi saya kira kita bisa bekerja sama untuk kemudian memberi jembatan yang mudah bagi wisatawan domestik nasional maupun wisatawan mancanegara, sehingga yang kembali ke Jogja, yang ke Jogja juga kembali. Sebelum pandemi, rumusnya simpel, mendarat di Jakarta, pagi masuk Jogja, malam bisa fly ke Bali. Atau sebaliknya, mendarat di Bali, ya berlibur di Bali, nanti mereka pulangnya dari Jakarta. Nah hari ini agak kesulitan karena hanya 1-2 penerbangan dari Bali, bahkan sore dan malam sudah tidak ada penerbangan. Nah saya kira ini yang saya kira penting untuk yang dikerjasamakan. Kemudian yang kedua, bisa bikin sister event. Jadi sister event itu semacam 2 kota tapi menyangga satu event yang sama-sama besar. Misalnya festival kebudayaan, kan bagus banget di Bali maupun di Jogja. Dan saya tahu teman-teman dari Bali pun juga sering ke Jogja. Saya beberapa kali mendampingi teman-teman, baik ada yang ke Parkritis, kemudian ada yang ke tempat-tempat bersejarah yang lain, ke destinasi wisata sejarah, sangat banyak. Dan kebetulan saya berkantor dengan teman-teman ini dekat, artinya dengan Pak Sultan ini kan hubungannya dengan gubernur di sini juga sangat baik. Monggo Mas Santos dilanjutkan bagian sampai kita dampingi saja. Tapi harapan kita kerjasamanya begitu, sehingga setelah ini kita tunggu kedatangan Pak Dr. Bagus Pemain dan jajaran ngajak wartawan sini ke Jogja. Jadi kita tunjukin juga kalau di Jogja itu baginya enak, kudanya juga enak, yang sate bataknya juga enak, pantainya kita juga punya, gunungnya juga keren. Ya, jadi saya kira bisa dimanfaatkan untuk kuliner di Jogja sebagai salah satu daya tarik wisata. Monggo Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam swastiastu. Pak Kepala Dinas Pariwisata Bali yang menghormati dan Pak Bukabit, Pak Ketua Komisi A DPRDI dan jajarannya, serta Pak Sekwan dan jajarannya, dan rekan-rekan wartawan di DPRD daerah Jakarta dan kawan-kawan yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dapat kami sampaikan, Pak Kepala Dinas, ini mungkin di daerah lain ada ya? Langsung saja, nanti waktunya juga cukup teman-teman bertanya. Tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan bahwa pariwisata latar belakang budaya Jogja dan Bali ini hampir sama ya. Kami juga tadi Pak Santo sudah menyampaikan budaya dan budaya kita punya, alamnya kita juga punya, kemudian semakin kelebihannya kami ada di pendidikannya, dan bisa tidak kemudian Bali ini yang sudah mungkin menggeliat ini, Jogja juga menggeliat tetapi mungkin juga belum sepenuhnya, ini bisa kemudian membuat paket Jogja dari Bali. Paketnya tadi Pak sampaikan bahwa selalu menjual paket. Nah ini kemudian paket ini diinkludkan di Jogja, melihat Bali, kemudian nanti di Jogja lihat apanya, Ramayana ataupun ke pantai atau budayanya atau segala sesuatunya, sehingga kami dari dulu di Jogja ini untuk tinggal wisata asing itu masih kecil sekali. Kalau di Bali mungkin berapa ya waktu itu yang terakhir dari sebelum pandemi? Rata-rata per hari 20.000 Pak. Enggak, itu tinggal Longstay-nya 7 sampai 10 hari. Nah, paling di Jogja kan paling kalau enggak 2-3, karena
kecil, semua Jogja itu kecil sekali, tetapi tidak kurang sebetulnya kalau kita gali terus. Nah ini mungkin bisa dipikirkan sih. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dengan baru saya mendengar suara wanita, jadi lebih afdol. Memang kita sebenarnya pertama rumah besarnya kerjasama itu sudah ada mitra pelajar utama. Karena saya tadi sebutkan mitra pelajar utama karena ada bangun gedung. Di sana kita bisa menjual daya tarik wisata termasuk juga produk-produk UMKM di sana. Dan kita siapkan. Memang itu dibangun memang masing-masing sudah melakukan dana itu. Monggo silakan dimanfaatkan. Tapi terkait dengan paket, sebenarnya kami sudah membuat namanya travel pattern, pola perjalanan. Kita sudah kerjasama antara Asita Bali dengan Asita Yogyakarta untuk membuat paket-paket itu. Ini nah, kuncinya kan ada mereka di B2B, mereka di industri. Seperti Jawa Bang misalnya, orang asing paketnya 7 hari di sini, kita 2 hari kasih lewat ke Jogja, atau sehari bawa ke Sulawesi, Manado, itu selalu pakai konsep kami itu di dalam Bali and Beyond, sehingga bisa tadinya dia 10 hari bisa menjadi 15 hari. Kita tawarkan itu melalui agent-agent kami ada di luar negeri. Kami memiliki Vito yang ada Kemenparekraf punya Vito, semacam agent ya, orang asing yang ada di negara itu. Ada 13 Vito ya, Australia ada, Eropa, Jerman ada. Dan juga kami memanfaatkan KBRI kami manfaatkan betul untuk mempromosikan Bali. Nah, di sana kami akan selipkan memang Asita, dan kebetulan kami sekarang ada Bali and Beyond Travel Fair yang ada di Nusa Dua tanggal 16 pembukaan. Nanti siang kami sudah ada di Nusa Dua untuk ada press conference. Itu Jogja aktif sekali. Jadi paket-paket itu kita jual. Memang kami mempunyai kepentingan juga. Bali kecil, sama kayak dengan kapal selam. Kapal selam ini kan memerlukan daya dukung kuat. Tidak semua. Coba kalau kita angkat tanggal 2019 6,3 juta, terus domestiknya 11 juta, dulu Bali 4,3 juta. Menurunkan sana belum kapal lain. Nah makanya kami konsepnya Bali dan Beyond, setelah ke Bali World Next kemana? Sekian hari kami punya misi karena kami sebagai lokomotifnya pariwisata Indonesia. Artinya menarik. Sekarang ini kan lokomotifnya hangus Pak, karena pandemi ini, sehingga belum bisa narik nih. Nah, sehingga ini yang diperbaiki dengan kebijakan-kebijakan yang disebutkan bebas karantina. Ikan. Tapi menginap belum ada, jangan pulang. Oh, nginap, makanya pasti nginap. Nah, tentu kuncinya adalah diakses Bu. Kami sudah menyiapkan ke Garuda agar penerbangan domestik itu selama yang di weekend itu diperbanyak. Tidak hanya dari Jakarta, dari Jogja, Surabaya, dari Makassar, bahkan dari Manado, semua kami minta dan komitmen dari kayak kemarin ke NTB biasanya satu hari 2-3 karena ada Mandalika ditambahkan penerbangan untuk 3.000 seat per hari. Jadi kayak gitu kami lakukan. Nah, tentu mengenai tadi Pak Ketua Komisi sampaikan mengenai event, kami setuju. Event kayak pusat pesta kesenian Bali, harusnya Ibu sampai tanggal 12 ini tinggal di Bali. 12 ini pembukaan, Bapak Presiden buka. Kan enak tuh, nonton pesta kesenian Bali. Iya, kami siapkan di sana panggung, kami kasih Bapak di depan wartawan dengan impian dengan ini. Bisa melihat bagaimana Bali dari 9 kabupaten dengan keanekaragaman budaya yang unik. Bahkan pusat pesta kesenian Bali ini mengangkat ada budaya-budaya yang ditinggalkan dulu dihidupkan. Inilah sarana kami. Itu bisa kami lakukan dengan Jogja, hampir mirip Jogja dengan kita budaya. Demikian benar. Kita kan dari sisi sosial, lautnya, danaunya, terus hutannya, habis itu manusianya sendiri, termasuk dengan alam semesta. Beliau dan lainnya kita dulu semuanya. Nam Sakerti ini Pak. Dan ini ada upacaranya Pak. Ini beliau ingin mengangkat kembali muatan lokal, sehingga kalau itu kan cerita karena namanya ini adalah implementasi daripada semuanya Pak. Sudah jelas, kira-kira universal ya. Lanjut.
Misi sudah saya sampaikan 22, tinggal Dinas Pariwisata ada 3 misi yang kita ampu. Lanjut, kita selama 2 tahun ini kan Bali memang saya akan catat sebagai wisatawan. Jadi jumlah wisatawan domestiknya pertama Bapak yang salah satu. Tidak cukup hanya di sana aja Pak, Bapak harus menikmati Bali. Jadi sebentarnya saya lagi sebentarnya 5 Bapak, biar Bapak lebih banyak menikmati Bali Pak. Tidak cukup juga menikmati Pak, Bapak harus belanja sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau boleh ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali Pak. Jadi Bapak dapat pahala yang besar masyarakat Bali. Yang pertama tentu sebagai umat yang pertama maka kita sama-sama mengaturkan puji syukur kepada Paling Desa yang biasa, Tuhan yang biasa, karena hari ini kita diberikan kesehatan tidak kurang satu apapun sehingga hari ini kita dapat sama-sama bertemu untuk bagaimana memastikan pariwisata seperti apa sih Bali. Saya langsung Pak ya. Baik, lanjut aja. Saya yang saya keliru. Iya. Komisinya dari PKB, kemudian Ibu Rani Widayati dari Partai Golkar, sekretaris. Saya ketua umumnya yang paling banyak kalah dari kemarin beliau. Ada di sini, Pak Erlangga atau pasang duluan. Kemudian ada Ibu Erlia Risti, beliau adalah ketua Partai Demokrat DIY. Tadi saya ketua Partai Demokrat ini sudah pasang baliho juga sama dengan beliau. Kemudian ada Ibu Siti Nurjana, beliau dari Partai Amanat Nasional. Kemudian ada Ibu Yuni Satya Rahayu dari PDI Perjuangan. Kemudian ada Mas Heri Dwi Haryono, beliau dari Partai Nasdem. Dan ada Mas Muhammad Hifni Nasih dari PKB. Kita juga ditemani sama Sekretaris DPRD Pak Haryana, dan ada 7 atau 8 orang staf dari sektor. Nah, yang spesial hari ini Pak, dan berbeda dengan silaturahmi atau kunjungan kami hari ini. Hari ini kami hanya mendampingi kawan-kawan wartawan di lingkungan DPRD. Dan koordinatornya saya perkenalkan nanti, insya Allah nanti bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Saya berharap kedatangan Ibu ke Bali bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu kembali setelah ke Jogja. Bapak yang bisa hal yang positif bisa diambil dari Bali sehingga privasi ini bisa mengembangkan wisata di Jogja. Setelah itu Bapak Ibu melihat daya tarik kami yang itu namanya objek wisata, termasuk itu berbelanja di sana, tambah sini, apa dan sebagainya. Silakan monggo Bu. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati Pulau Bali, katanya Pulau Kayangan Pak. Tadi jelas paradise Pak. Sebelum menuju ke paradise yang sebenarnya itu harus ada Bali dulu menjadi paradise. Inilah paradise. Terima kasih, saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Pak, masker Pak. Masker gue. Pak Bung. Info sepak yang bagus banget. Iya. Sama Pak.